Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di dalam kalangan umat muslim. Pada program ini kita akan membahas beberapa di antaranya dan kita akan memberikan pemahaman sesungguhnya. Nah, topik yang kita angkat di episode kali ini adalah berkenaan dengan Nabi Isa. Benarkah Isa masih hidup di langit atau ternyata yang disalib bukan Isa? Nah, selama 25 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa untuk mengupasnya. Oke, boleh tahu nggak namanya siapa? Boleh, Ica. Ica. Fitri. Silvi. Oke. Aku mau nanya, kalian jawab ya atau tidak aja ya. Ya atau tidak jika Nabi Isa itu Yesus? Bukan. Tidak berarti. Tidak. Oke. Kedua, jika Nabi Isa itu masih hidup, ya atau tidak? Iya. Iya. Yang ketiga, jika Nabi Isa itu menikah, pernah menikah? Lupa lagi, nggak tahu. Kayaknya enggak deh. Tidak. Yang ketiga, yang keempat, ya atau tidak jika Nabi Isa itu disalib? Enggak. Oke bang, perkenalan namanya siapa? Fatur, Rizky. Jaki, Siapa bang? Jaki. Yaki, oke. Gue ada pertanyaan nih tentang Nabi Isa, tapi jawabannya iya atau tidak ya bang ya. Pertama, iya atau tidak jika Nabi Isa itu Yesus? Aduh, tidak, Tidak. tidak, Oke. Kedua, iya atau tidak jika Nabi Isa masih hidup? tidak, Tidak. tidak, Iya atau tidak jika Nabi Isa menikah? iya, Tidak. tidak, Oke. Terakhir nih, iya atau tidak jika Nabi Isa itu disalib? tidak, Tidak. tidak. Boleh kenalan namanya siapa? Faris, Gua Rahman. Oke. Bang, gue mau nanya nih tentang Nabi Isa, tapi jawabannya iya atau tidak ya bang ya. Pertama, iya atau tidak jika Nabi Isa itu Yesus? tidak, Tidak. Oke. Kedua, iya atau tidak jika Nabi Isa masih hidup? iya, Iya. Tiga, iya atau tidak jika Nabi Isa itu menikah? tidak, Tidak. Oke, terakhir nih, iya atau tidak jika Nabi Isa itu disalib? tidak, Tidak. Oke. Boleh tahu namanya siapa? Bintan, Sabrina, Naila. Jolpa. Oke, ngobrol sama gerben ya. Oke, aku mau nanya tentang iya atau tidak jika Nabi Isa itu merupakan Yesus? Tidak. 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 Oke. Yang kedua, iya atau tidak jika Nabi Isa masih hidup sampai sekarang? Iya. 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 Iya, Kak. Kompak banget. Iya atau tidak jika Nabi Isa itu pernah menikah? Tidak. 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 Oke. Yang keempat, iya atau tidak jika Nabi Isa itu pernah disalib? Tidak. 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 Nggak ada yang kontrak? Nggak ada yang kontra dari kalian? Enggak, karena setahu aku itu Nabi Isa tuh kan waktu itu di ini ya ada yang ngegantiin itu Nabi Isanya diangkat ke langit. Terus yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, orang lain. Oke, terima kasih. Dari tayangan tadi, ada beberapa pembahasan yang akan kita angkat. Yang pertama nih, iya atau tidak Nabi Isa itu Yesus? Yang kedua, iya atau tidak Nabi Isa itu masih hidup? Yang ketiga, iya atau tidak Nabi Isa itu menikah? Yang keempat, iya atau tidak Nabi Isa itu disalib? Baik, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama nih, soal yang pertama. Iya atau tidak Nabi Isa itu Yesus? Nah,
pemirsa Islam Logis dimanapun Anda berada, sama, Isa dan Yesus itu hanya sebagai istilah saja. Nah, iya betul bahwa kata Nabi Isa itu, kata Isa itu bentuk ubahan dari bahasa Ibrani, yaitu Yasa. Sedangkan Yesus bentuk bahasan dari Yunani, bahasa Yunani nih, dari kata Yosua atau Yesua. Nah, orangnya mas itu aja. Nabi Isa itu aja, itu aja. Yesus itu aja. Orangnya sama. Nah, jadi yang paling ditekankan di sini adalah bahwa Nabi Isa atau Yesus itu dia hanya manusia biasa saja. Dalam bahasa Al-Quran, beliau sering dipanggil dengan Ibnu Maryam. Karena memang kita tahu bersama bahwa Nabi Isa ini lahir tanpa hubungan biologis, tanpa ada seorang bapak. Hanya lahir dari seorang darah Maryam. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran istilah itu sering dipanggil Nabi Isa dengan sebutan Isa ibnu Maryam. Jadi antara Yesus atau Isa itu sama, ya, dari bahasa Ibrani, sedangkan Yesus itu dari bahasa Yunani. Ya. Dan juga sering dipanggil dengan Mesia. Mesia ini artinya adalah orang yang diurapi. Semua nabi, semua utusan Allah Ta'ala, semua itu diurapi atau disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Mesia juga artinya adalah sering mengembara, sering mengadakan perjalanan. Nah, kenapa Yesus atau Nabi Isa disebut sebagai Mesia yang artinya suka mengembara adalah karena pasca penyaliban dari Nabi Isa, pasca beliau Yesus disalib dan kemudian tidak masih di atas salib, beliau kemudian mengadakan perjalanan jauh sampai ke Asia Timur, Asia yang jauh, karena sesuai dengan nubuatan dari Matius pasal 15 ayat 24 bahwa setelah Yesus disalib, beliau akan mencari domba-domba yang hilang. Nah, perjalanan kemudian ini, beliau mengadakan perjalanan yang jauh sampai ke Afghanistan dan berakhir sampai ke India, tepatnya di Kashmir. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yang kita akan bahas adalah iya atau tidak Nabi Isa itu masih hidup. Nah, ini pemirsa Islamologis dimanapun Anda berada, sebelum kita ke pembahasan, kita akan cek dulu apakah nabi-nabi yang semua utusan Allah Ta'ala, Nabiullah yang dia utus di muka bumi ini, apakah semua sudah wafat atau hanya betul-betul hanya Isa Al-Masih aja yang masih hidup di atas langit. Nah, kita nih orang Islam yang mengaku Islam, yang mempunyai nabi yang paling paripurna, yaitu baginda Hadrat Rasulullah SAW pun dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa Rasulullah pun sudah wafat. Baik, kita cek nih di dalam Al-Quran surah Ali Imran, sangat clear Allah Ta'ala menyatakan di sana bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rasul. Artinya nih bahwa wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu sekali-kali hanya seorang rasul saja. Qad khalat min qablihir rasul. Sudah berlalu, sudah wafat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, termasuk Nabiullah Isa. Jadi bayangkan saja kita orang muslim ya. Kita tahu bagaimana begitu sempurnanya, begitu paripurnanya Rasulullah SAW. Beliau pun sebagai manusia biasa wafat secara wajar dan dimakamkan secara biasa juga. Apalagi Nabiullah Isa. Nah, masa Rasulullah SAW aja sebagai nabi yang sempurna sudah wafat, sudah dimakamkan, apalagi ya nabi-nabi yang lain gitu. Nah, ini bahwa kita diberikan pemahaman di dalam surah Ali Imran, dinyatakan di sana Nabi Rasulullah SAW pun sudah wafat, otomatis nabi-nabi yang datang sebelum beliau pun sudah otomatis sudah wafat. Nah, jadi sudah terjawab ya bahwa Nabi Isa itu tidak hidup tetapi beliau sudah wafat secara biasa. Pertanyaan berikutnya nih ya. Iya atau tidak jika Nabi Isa itu menikah?
Nah, di dalam referensi semua di dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam Bible itu tidak ditemukan Nabi Isa itu memiliki keturunan. Tetapi disinggung di dalam Bible bahwa Nabi Isa itu menikah dengan Maria Magdalena. Nah, hanya sepintas seperti itu ya saja ya dalam pertanyaan yang ketiga. Karena tidak ditemukan referensi bahwa Nabi Isa itu memiliki keturunan. Tetapi pertanyaannya adalah sudahkah menikah? Betul. Isa alaihissalam itu menikah dengan Maria Magdalena. Kemudian ada referensi dalam hadis juga sampai-sampai di usia beliau setelah menikah pun Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu usia Nabi Isa itu, usia Nabiullah itu Isa itu sangat panjang sampai 125 tahun. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah iya atau tidak jika Nabi Isa disalib? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Benar nggak? Karena di luar sana polemik yang berkembang adalah ada yang menyatakan bahwa ada konsep pergantian dengan orang lain. Diganti Nabi Isa itu diganti dengan orang lain, yaitu murid beliau, ya, Yudas Iskariot. Kemudian atau yang menyatakan bahwa ada yang tidak disalib tetapi langsung diangkat oleh Tuhan ke langit. Nah, pertanyaan ini sangat menarik. Kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa, di sana sangat jelas. Di sini juga di ayat ini, surah An-Nisa ini banyak orang yang terkecoh dengan pemahaman surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma sholabahu walakin subbihalakum. Nah, ini ayatnya sangat pendek tetapi banyak sekali di internal kaum muslimin yang terkecoh dengan ayat ini. Artinya adalah wama qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya, maksudnya tidak membunuh Nabi Isa, wama sholabuhu, dan tidak pula menyalibnya, walakin subbihalahum, akan tetapi mereka syahwasangka, tidak merasa yakin atas apa yang mereka lakukan. Nah, dalam surat An-Nisa jelas sekali di sini. Nah, kenapa wama qataluhu mereka tidak membunuhnya? Nah, kita cek lagi di dalam Injil bahwa ada pernyataan yang jelas di dalam Injil bahwa orang yang mati di atas salib adalah orang yang terkutuk. Nauzubillah, kalau seandainya upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabiullah Isa di atas salib, bahwa secara otomatis apa yang dinyatakan di dalam Injil ini betul, bahwa menjadi nyata bahwa Isa itu menjadi orang yang paling terkutuk di mata orang-orang Yahudi. Kalau seandainya Nabi Isa itu masih mati dibunuh oleh orang Yahudi di atas tiang salib. Dan ini Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Beliau tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi di atas tiang salib, tetapi Allah menyelamatkan beliau sebagai orang yang suci, sebagai nabi yang suci, sebagai orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyelamatkan atas rencana pembunuhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata wama sholabuhu, dan mereka tidak menyalibkannya. Nah, ini persepsi ada orang mengatakan bahwa tidak disalib, itu bukan. Karena kita tahu bersama bahwa definisi salib itu adalah dia yang mematahkan tulang kakinya dan kemudian mengeluarkan sumsumnya. Itu definisi salib. Jadi orang yang dinaikin di salib, kemudian dipaku, kemudian setelah dipaku itu kemudian dipatahkan kakinya, tulang kakinya dipatahkan, sumsumnya itu kemudian dikeluarkan sumsumnya itu supaya mempercepat kematian di atas salib. Nah, kejadian Nabi Isa itu tidak seperti itu. Makanya definisi salib itu tidak sempurna atau tidak bisa diterima bahwa Nabi Isa itu mati di atas salib. Karena apa? Secara zahir, secara nyata memang betul Nabi Isa itu disalibkan. Nabi Isa itu betul diangkat di tiang salib. Tetapi beliau tidak sempurna karena pada saat itu menjelang Sabat itu Nabi Isa itu tidak dipatahkan oleh prajurit Romawi. Jadi tidak dipatahkan tulang sumsumnya. Nah,
Ini definisi salib itu kan harus dipatahkan. Nah, terjadi kepada Nabi Isa itu mereka tidak mematahkan tulang sumsumnya. Penyaliban ini merupakan suatu skenario yang Allah Ta'ala ciptakan sehingga Nabi Isa itu disalib tetapi beliau tidak mati di atas salib. Nah, jadi beliau tidak tidak dipatahkan sumsumnya, tulang sumsumnya. Yang kedua, ini kejadian sangat menarik. Ketika hari Jumat itu, ketika penyaliban itu, mulai dari zuhur jam 12 sampai jam 3 sore ya, itu sangat pendek waktunya. Dan bagi manusia yang sehat paripurna seperti Nabi Isa, dan itu sudah dicek secara kesehatan sampai saat ini, itu durasi yang sangat pendek, itu orang tidak akan mati dari kondisi salib seperti itu, apalagi tidak dipatahkan tulang sumsumnya. Kemudian ketika dalam proses penyaliban itu, prajurit Romawi ini ragu apakah Yesus atau Nabi Isa itu sudah wafat atau belum. Kemudian keraguan itu sehingga prajurit Romawi itu dengan tombaknya itu menusuk lambungnya Nabi Isa. Nah, pada saat itu keluarlah air dan darah. Dari definisi ini dari kejadian itu, dari segi kesehatan, kalau mayat itu kan kalau seandainya betul Nabi Isa sudah wafat di atas salib, itu tidak akan mungkin mengeluarkan air dan darah. Karena orang yang sudah wafat itu, sudah meninggal itu, darahnya itu beku. Nah, Nabi Isa itu keluar air dan darah. Sehingga ini bertanda bahwa beliau hanya pingsan. Jadi saya tekankan lagi bahwa benar iya atau tidak jika Nabi Isa itu disalib, betul beliau disalib. Tetapi beliau tidak mati di atas salib. Nah, pemirsa, itu tadi pembahasan terkait Nabi Isa pada segmen pertama. Sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini.